Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Maria Elviani Surniati. Saya dari kelas 2021E. Di sini saya akan menjelaskan hakikat HAM, jenis-jenis HAM, karakter HAM, dan DUHAM. Yang pertama, hakikat HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia dan diakui secara universal tanpa memandang ras, agama, gender, kebangsaan, atau status sosial. HAM diakui sebagai hak dasar yang melindungi martabat dan kebebasan setiap individu yang dianggap tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. Secara internasional, HAM diatur dalam berbagai perjanjian, konvensi, deklarasi. Salah satunya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Selain itu, hak asasi manusia juga dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu sejak lahir sebagai manusia. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek seperti hak untuk hidup, kebebasan, keadilan, dan perlindungan dari diskriminasi. HAM berfungsi untuk melindungi martabat dan nilai manusia, serta menjamin kebebasan individu dari berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua adalah jenis-jenis HAM. HAM umumnya dikategorikan menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama, hak sipil dan politik, meliputi hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, hak atas kehidupan, hak atas perlindungan dari diskriminasi, serta hak atas proses hukum yang adil. Yang kedua itu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak yang berkaitan dengan kondisi kehidupan seseorang seperti hak atas pekerjaan yang layak, pendidikan, kesehatan, perumahan, serta hak atas standar hidup yang memadai. Nah, yang ketiga itu hak kolektif atau hak kelompok, merupakan hak yang diakui untuk kelompok-kelompok tertentu seperti hak-hak perempuan, anak-anak, minoritas, orang dengan disabilitas, dan kelompok adat. Contohnya adalah hak untuk mempertahankan kebudayaan dan bahasa asli. Nah, yang keempat itu hak atas pembangunan dan hak lingkungan hidup. Hak ini muncul sebagai respon terhadap tantangan global seperti kemiskinan dan degradasi lingkungan. Mencakup hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Yang ketiga itu karakter HAM. Beberapa karakteristik yang melekat pada HAM antara lain yang pertama itu universal, berlaku bagi semua manusia tanpa terkecuali. Yang kedua itu tidak dapat dicabut, tidak dapat dihilangkan atau dicabut oleh pihak manapun. Yang ketiga itu hak dasar. HAM adalah hak dasar dan primer yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, yang keempat itu tidak dapat dipisahkan. Hak-hak ini saling berkaitan sehingga pelanggaran pada satu hak akan mempengaruhi hak lainnya. Yang keempat itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM adalah dokumen yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948
yang berisi 30 pasal yang menjelaskan hak-hak dasar yang memiliki setiap individu tanpa diskriminasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu hak untuk hidup dan kebebasan. Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Yang kedua itu larangan penyiksaan. Tidak ada seorang pun yang boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dari orang lain. Nah, yang ketiga itu persamaan di hadapan hukum. Setiap individu berhak atas pengakuan di hadapan hukum dan perlindungan yang sama di depan hukum. Nah, yang keempat itu kebebasan untuk berpendapat. Setiap orang berhak untuk memiliki martabat. DUHAM dapat berfungsi sebagai pedoman global untuk mengedepankan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, mendorong negara-negara untuk menghormati dan menegakkan hak-hak ini. Baik, itu saja materi tentang hakikat HAM, jenis-jenis HAM, karakter HAM, dan DUHAM. Sekian dan terima kasih.